Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'il taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Farraha yufarrihu tafrihan dafrahan tifrahan mufarrahan fahuwa mufarrihun wa dhaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Qarrara yuqarriru taqriran taqriratan taqraran tikraran fahuwa muqarrirun wa dhaka muqarrarun qarrir la tuqarrir muqarrarun muqarrarun. Waqqala yuwakkilu tawkilan tawkilatan tawkalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wa dhaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yassara yuyassiru taysiran taysiratan taysaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun wa dhaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wa dhaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wa dhaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa dhaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Laqqa yulaqqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wa dhaka mulaqqan laqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan. Yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wa dhaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan. Kaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wa dhaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Sya'ama yusya'imu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musya'aman fahuwa musya'imun wa dhaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun. Hanna'a yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an muhanni'an fahuwa muhanni'un wa dhaka muhanni'un hanni' la tuhanni' muhanni'un muhanni'un. Salah kenceng no aska kopi ono aja pi lah ribet-ribet amat lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik. Oke, Tekson suaranya oke gitu. Baik. Sebelum ngaji masih beres bab ujian. Udah parah dulu yang tadi disebut. Maftuh dia kan LKS ya. Lu tangannya belum sembuh emang. Udah aprik duluan ngapa-ngapa. Nih lu
majuan dikit. Yang perempuan gak sama, gak boleh dadrok ya. Udah dibilangin suruh nurut yang bener. Banyak lu. Ntar duitnya diserahin ke Iqbal. Ini belum saya hitung. Orang duit arisan ini. Tuh 2, 3 juta. Berapa lu? Nih pegang dulu 3 juta. Ntar ngomong sama bapaknya. 3 juta tuh 2, 3, 450. Bener nih? Bener gitu. Ntar selain ke Iqbal. Dari Iqbal. Ntar dulu di handphone lagi. Oke. Lu Arin. Ini bakal ribet nih. Tuntasinnya sekalian. Ntar dulu Pri. Lalu LKS PDS 450. Lu 2, 3, 4 setengah. Itu cepet majuan. Biar satset. Lu apa? Ayo. Lu apa tadi dah? Berapa duit? 185. Nih, recehan lo duit. Tuh. Oke. Oke yuk, data oke. Duit sayur, diem dulu. Emang lu gak pada nih? Recehan, baik. Recehan kok duit. Oke, udah tuntas semua. Dia anak Kupang maju sini gak apa-apa. Apri. Ini sudah saya simpan. 1 juta nih buat benerin toa sama warung. Belum dulu, beras belum. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Beras 700 Pak Gino ya? Udah 700 nih, 1.700.000. Oke. Terus duit sayur, nah duit sayur recehan. Itu aja udah 1.900.000, 2 juta dah. Nih Aska masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini besok dibawa. Ini kan udah mbak nyicil kemarin bagian nih kurang 600. Pegang dulu. Terus ketambahan itu berapa tadi? 70. Udah yang temban minta duit warung dulu, minta duit sama Bang Apri orang 10.000. Selain Bang Iqbal. Udah sini, udah gantian. Nih, Kevin maju lu, dibayarin malah bukannya maju lu. Nih udah gocap aja dulu, 51.000 bagi berempat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serain Iqbal kalian 450. Terus apa lagi yang tadi yang ada yang bayaran belum? Udah semua. Kalau memang ada yang belum ngomong, gua habisin sekalian duit 7,5 nih, tinggal apa? 8,5 juta, tinggal gopek ini balik. Ya. Lah iya, kan 8,5 juta orang di kantong ada tadi. Tinggal 7,5 habis nih. Coba ini. Ini asal disimpan. Jimat. Pokoknya intinya diperhatikan kalau berarti ini yang belum ini Rio sama Apri nih. Yang kaitannya pas. Ya sama anak Kupang ini belum, ntar nanya ya. Ntar nanya ke sana ada apa enggak gitu. Masalah. Halo lu. Biar. Oke, lanjut ngaji sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Apa dikit ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong diperhatikan. Ini kaitannya larangan dalam agama, kaitannya menjaga kemaluan. Maksudnya kemaluan bukan ya kemaluan alat kelamin, ngerti?
supaya kalian tidak terjebak kepada masalah-masalah yang sangat prinsip dalam agama. Karena kalau hubungan bebas, suka sama suka itu nggak dianggap pemerkosaan. Tapi zina itu tolong garis bawahi, makanya saya keras dalam hal ini karena menjaga kehormatan itu penting. Kalau nggak menjaga kehormatan, banyak sekali anak-anak zina, anak-anak hasil dari hubungan zina. Paham kan maksudnya? Ini masalahnya kenapa harus tegas, dan wilayah ini kan bukan wilayah cengengesan. Kaitannya hifdzun nasab. Tolong garis bawah ini. Bapak juga sama nih. Hifdzun nasab. Ada laki-laki perempuan zina, mempunyai anak. Anaknya itu walaupun tes genetika keturunannya dari bapak tadi, tapi nggak terikat dengan hukum nikah yang sah. Secara nasab dia nggak boleh dinisbatkan kepada bapaknya tadi. Paham maksudnya? Ini penting. Dan sekarang itu kan yang penting ada tes genetika. Oh dia hubungannya sama ini. Oh nggak bisa. Nah, termasuk al-mabadi al-khomsah, 5 prinsip dasar agama. Itu adalah hifdzul akli dan hifdzul nafsi. Pertama, menjaga akal, kedua menjaga jiwa, dan yang ketiga hifdzun nasab. Dengerin perempuan, karena dalam ayat az-zaniyatu waz-zani kita sih nggak diskriminasi, tapi biasanya ayat az-zaniyatu waz-zani yang didahulukan adalah perempuan yang zina dan laki-laki yang zina. Fajliduhumma mi'ata jaldah kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ayat maling asariku wasarikotu, maling kebanyakan laki-laki. Maka dalam penyebutan dalam ayat asariku yang didahulukan. Nah, ngerti maksudnya? Ini sebagai pendahuluan. Maka harus tegas dalam mana saya pernah naik ke tempatnya perempuan. Enggak pernah. Loh iya kan? Karena ini kaitannya menjaga kehormatan. Nah, kehormatan ini dimentahkan ketika kalian bergaul sama orang luar. Ngerti maksudnya nih? Ini yang harus benar-benar dijaga. Rasul bersabda, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. La yazni tidaklah berzina. Siapa azani orang yang berzina, itu isim mangkus asalnya azaniu. Khina yazni dalam ketika zina siapa zani, wa huwa hale bermula azani mukminun itu orang mukmin. Nah, perhatikan. Maksudnya apa? La yazni zani khina yazni wa huwa mukmin. Orang yang berzina ketika dia zina itu dia imannya hilang. Kalau imannya masih melekat, imannya ada, dia nggak bakalan berzina. Itu maksudnya. Itu kan hadisnya panjang. Wala yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min. Wala yasribul khamra khina yasribu wa huwa mu'min. Itu ada di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Saya hafal. Nah, gitu kan? Kok masa khutbah begitu harus buka primbon? Ya iya kan? Yang penting ayatnya hafal, ininya hafal, membahas apa? Jadi kuasai semua. Nah, itu diantaranya. Nah, ini udah luar biasa pergaulan bebas kaitannya. Ya mohon maaf, kalau saya sekolah dari anak-anak, bukan dari kecil, kalau sekarang kan saya bilang sama si kecil kan, sekolah saya itu nggak ada ikhtilaf laki-laki perempuan. Itu laki-laki masuk pagi, perempuan masuk siang. Nggak ada. Saya sekolah dari dulu memang terdidik dengan menjaga ikhtilaf, campur aduk perempuan yang dibatasi. Maka kemarin saya jelaskan fungsi satir ini, hijab ini loh. Jangan kalian remehkan. Udah ada hijab masih lu buka. Alia mana? Kadang-kadang Alia lagi yang ngajarin Siti sama ya. Enggak boleh.
Nah di situ loh. Nyambung ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Al-muqimu 'ala zina ka'abidi wasanin. Al-muqimu bukan mukim lawannya musafir. Ngerti maksudnya? Kan mukim. Kan katanya bab sholat musafir itu kan ada istilah mukim. Mukim itu yang diem di rumah. Itu pembandingnya musafir. Nah di sini al-mukim itu maknanya orang yang melakukan terus menerus. Kayak gitu loh. Al-muqimu bermula orang yang terus menerus netepi ya maknanya akoma kan menetapkan, jadi mempermanenkan ala zina atas perbuatan zina ka'abidi wasanin itu seperti penyembah berhala. Loh, orang yang zina terus-terusan itu digambarkan dosanya itu seperti orang yang menyembah berhala. Walaupun dia rajin ke masjid, walaupun dia rajin sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nah ini penting kaitannya menjaga, ya itu tadi menjaga nasab, keturunan itu, dia kan menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Maka orang yang melakukan maksiat, apalagi maksiat besar ya seperti zina, membunuh dan lain sebagainya, itu doanya dihijab oleh Allah. Ya dosa-dosa kecil aja. Maka sebenarnya kan mohon maaf loh. Kalau orang masih cenderung menyalahkan orang lain, itu perjalanan spiritualnya masih sangat jauh. Ini belajar ma'rifat. Saya bodoh, saya bodoh nyalain orang lain. Nah itu berarti udah jauh dah anggapannya. Tapi kalau ada orang yang berani menyalahkan diri sendiri, nggak mau ada perbuatan salah, ada sesuatu yang terjadi, dia nggak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Itu udah agak dekat proses perjalanan spiritualnya, ma'rifatnya. Nah begitu malah dia nggak menyalahkan siapa-siapa, bukan nggak peduli loh. Ini berangkat dari iman, ini mahal harganya. Gue nggak nyalain siapa-siapa kok, mulut boleh ngomong. Gue nggak nyalain siapa-siapa, tapi hati, bahwa rasanya, gue ini nggak bisa main. Lah orang saya nggak nyalain siapa, saya mau sampai nyalain dulu. Umpamanya, mulut boleh aja begitu, tapi hati gimana? Oh gitu loh. Ya ini nih. Ngantuk nggak? Lah iya kan? Orang jelasin. Lah iya. Ngantuk mulu. Nah itu al-muqimu, tolong ketemu perempuan harus bisa benar-benar bisa menjaga kehormatan, benar-benar bisa menjaga diri. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna zunata harokatin. Sesungguhnya itu jamak taksir. Saya kasih tahu aja udah. Lu apa sob? Dalilnya sob. Udah jauh. Wah itu mah amsratul mubalah. Wah ini jamak taksir. Lah, abang lu mikir apa no? Binahwi romin tutiro jenfu ala wasahanahu kamilin wa kamala. Tuh, ini udah berkali-kali. Gak apa-apa gua tulis. Ini gua perasaan udah gua nyuruh ngapus tadi. Zuna, perhatikan. Zunatun. Zunatun ini jamak taksir. Mufradnya zaniyatun.
Kalau nahunya nggak jalan, ribet. Zaniatun. Kalau mudzakarnya kan zanin. Laki-laki yang berzina. Kalau perempuan zaniatun. Nah, ini yaknya nggak nontot. Kecuali ada alnya atau dimudhofkan. Nah, jamak taksirnya zunatun. Itu asalnya zunayatun. Wale. Zunayatun. Lah ini mah udah mulai nggak kelas ecek-ecek dah. Jamak ini mah zunayatun. Ada ya diharokatin patah jatuh setelah fathah diganti alif. Iqlal. Seperti qadin, hudotun, hadin, hujatun. Banyak. Kok yang jamak muannas salim bukan jamak muannas salim, jamak taksir. Oh gitulah. Oke. Biar paham. Ngaji kan kalau paham enak. Begitu loh. Mana tadi? Apa bilang? Inna zunata sesungguhnya para pezina. Yaktuna itu datang siapa zunatun tasta'ilu dengan membara. Apa furujuhum farjinya zunat. Kemaluannya zunatun, orang-orang yang zina, apanya? Naron, apinya. Kan ista'ala tasta'ilu, membludak, menyala itu bisa aja. Kalau saya sih baru 1-2, kecuali jenggot, ya kan? Oh papi udah. Ini ista'ala ra'su saibah. Kalau kepala ista'ala itu bahasa Jawanya mabluk. Mabluk itu buahnya. Apa kalau bahasa Betawinya? Ya udah pokoknya banyak dah. Bapak Aris itu kalau saiban. Nah kalau ini tasta'ilu membara berarti. Jadi kalimat itu melihat sebelum dan sesudahnya. Nah kalau tasta'ilu furujuhum naron berarti membara. Sesungguhnya orang-orang yang berzina itu nanti datang pada hari kiamat, kemaluannya membara keluar api. Itu maksudnya, maknanya tasta'ilu. Ini ya. Kalau ini bagus, dia nggak datang kan bisa kita lagi. Karena aja langsung bablas ke udut. Oke ya, ayatuna yaumal kiamati. Terusnya datang siapa orang-orang yang zina tadi yaumal kiamati dalam hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam salah satun la yukallimuhumullahu yaumal kiamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Itu maksud. Itu kalau membaca makhraj yang benar, ntar azabun alim. Azabun ain, azabun. Giliran alim, alim. Loh iya kan? Ya kan alim itu kan maknanya pedih. Kalau alim pakai ain mengetahui. Kan beda. Salah satu bermula 3 golongan. Coba gua ngetes sama Seno sama Jangan Yusuf, sama Apri sama Kevin. Itu apa namanya isim nakiro, tapi jadi mubtada. Musawwihnya mana? Nah, gua nanya. Kan nggak boleh isim nakiro jadi mubtada. Saya kok sama baru kok ngambil bukunya. Nah, kapan saya ini? Iya kan? Itu apa? Masuk. Kamar tengah pin gelarin. Gelarin karpet. Gelarin tikar. Apa no? Apa pri? Alah.
Kevin lagi ada. Apa supaya biangnya bolanya? Loh, ini kudu menguasai betul loh kalian loh. Loh iya kan? Salah satu itu maksudnya salah satu nafarin atau salah satu minan nasi. Karena kalau nggak dikasih musawat nggak boleh. Wala yajuzul ibtida' bin nakirah malam yufid ka indi zaidin namirah wa alfatan fikum fama khilul lana wa rajulun minal kirami. Emang lu pikir gua nggak hafal alfiah? Lah iya kan? Apa bal? Diprotak. Musaweknya salah satu minan nasi boleh atau mudhokirnya dibuang. Salah satu nafarin 3 beberapa kelompok atau salah satu akwamin ada 3 kaum istilahnya gitu. La yukallimu itu tidak mengajak bicara pada salasa siapa Allah yaumal qiyamati dalam hari kiamat. Tuh, ada 3 manusia, 3 kelompok, 3 golongan yang nanti pada hari kiamat enggak diajak bicara sama Allah. Wala yuzakkihim dan tidak memberi tazkiyah itu apa? Rekomendasi. Wala yuzakki dan tidak ya kamarnya kalau bahasa gaulnya sekarang ya rekomendasi. Tahu rekomendasi kan ya? Pengantar. Ibaratnya. Wala yuzakki dan tidak ya mensucikan, maksudnya memberi tazkiyah itu pernyataan. Siapa Allah him pada salasa. Wala yang zuru ilaihim dan tidak memandang siapa Allah ilaihim kepada 3 kelompok tadi. Walahum azabun walahum dan itu tetap bagi salasa azabun bermula siksa alimun yang pedih. Tuh azabnya tuh. Pertama enggak diajak bicara, didiemin. Kalau suami istri diem-dieman itu enak apa enggak? Agak diri orang beli dewer sama Adi sampai kenceng itu masih ngantuk. Dirinya sono, sampingnya Bang Seno mundur ngalang-ngalanginnya. Dia lewat situ memang bocah dodol dia. Udah diri situ, kakinya angkat 1. Nah ini tinggi aja. Lah kalau nggak begitu nggak kapok-kapok. Nah ini maklum memang malam ya. Tapi maghrib itu ngantuk Pak. Lu ngantuk adik. Nah, iya. Yang kedua nggak dikasih kata beriti. Caranya begitu nggak dikasih rekomendasi. Coba umpamanya, contohnya kasih rekomendasi begini. Iqbal disuruh sama Bapak Aris, lu ngambil semen ke 57. Bilang dari Pak Ustadz, kan begitu kan? Pak Ustadz Robin dikasih apa enggak? Dikasih kalau ada rekomendasi. Udah coba. Saya lagi nggak nyuruh nggak apa, tiba-tiba ngutang 57. Siapa lu kan gituin sama engkau? Kan begitu kan? Nah itu maksudnya wala yuzakkihim, wala yang dulu ilaihim, dipandang juga Allah nggak mau mandang ke mereka. Bahkan walahum adzabun alim, 3 kelompok tadi mendapatkan azab yang pedih. Berarti ada 4 bencana. Yang pertama tidak diajak bicara sama Allah, yang kedua tidak dapat rekomendasi, yang ketiga tidak dipandang sama Allah, dan yang keempat mendapat siksa yang pedih. Nah, siapa 3 kelompok itu? Saikhun zanin. Tuh, sama nggak yang gue tulis tadi bawah dulu? Sama. Itu kok saikhun kok zanin? Ya, zanin asalnya zaniun. Tuh. Maka kalau Al-Aziz dibanding-bandingin, kan kadang-kadang begitu.
Ngaji ayu susah, ya susah mau ngaji nahu sorok kok. Iya kan? Nggak bisa sorok ya sarap. Kan begitu kan? Mau dibanding-banding nggak bisa. Nah itu zani itu asalnya zaniun. Aki-aki yang masih berzina. Udah aki-aki harusnya tobat. Masih baik zina. Tuh, 4 bencananya tadi. Yang kedua, wa malikun dan raja. Ya, raja itu bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa bupati, wali kota, ya bisa camat, ya sejenisnya. Kadzabun yang pendusta bohong. Tuh, itu betul namanya sigat mubalaghah. Baru lu wazan tadi, fa'alunau mifa'alunau fa'ulu. Itu salah nerap, salah nabraknya. Lu iya kan? Kalau kadzibun bohong, tapi kalau kadzabun bohongnya udah sering. Nah gitu, ya beda. Ini yang terakhir dengerin. Kita semua ini wa'ailun mustakbirun apa sob mananya? Apa no? Pasti gak ngerti. Iya kan? Wa'ailun dan orang fakir, orang miskin. Udah miskin, mustakbirun yang sombong. Tuh dengerin. Orang kaya sombong aja nggak boleh, apalagi orang miskin. Lu saya nggak sombong pak, iya nggak sombong. Tapi lu malas itu sama dengan sombong. Paham nggak maksudnya? Lu ketahuan nggak kerja. Usaha kayak nyari kerjaan apa, lamar atau apa ya kan, malah mancing kerjaannya. Nah itu namanya fa'ilun mustakbirun. Begitu loh maksudnya. Lah beda lah kerjanya mancing lah. Lah iya kan. Nah kalau iya maksudnya kalau yang mancing memang orang pencari ikan kan lain cerita. Kalau itu kan profesi namanya kan. Begitu loh. Makanya dengerin. Pokoknya aku marah. Yang namanya orang mancing kagak bakalan maju. Ya. Aska nggak paham. Kong, lu kalau mancing depan lu apa kong? Empang. Wah lu tadi belum gua kasih ya, lu entar. Aska belum saya kasih jatah, lupa. Sama Mahfud dah. Kasih man. Lu masih punya duit atau? Ya udah ntar gua kasih. Kalau di depannya empang terus dia maju, jebur enggak? Lah jebur pakai. Ntar lu kan kadang-kadang banyak bahasa. Lu Erwin baru ketawa karena baru nyambung dia. Orang mancing itu kagak maju. Itu kan maksudnya bercanda. Lah yang didengerinnya ini serius. Lah iya ya nggak maju ya. Ntar gua nggak mancing mah. Lah iya kagak maju. Orang depannya empang ya basah. Begitu loh. Oke. Wa qala alaihi salatu wassalam. Inna zina yadribul faqra. Inna zina sesungguhnya zina yadribu itu menarik, mengajak namanya al-faqra pada kefakiran. Orang zina udah pasti fakir aja. Habis benda yang ada. Kalaupun ada nggak barokah itu lah. Akhirnya bandanya habis. Ngerti kan maksudnya? Berkah itu makan sepiring kenyang. Jadi kalau nggak berkah, itu kan saya sepiring kenyang, ya sepiring kenyang. Tapi kan udah gantian kakinya, ya nggak apa-apa kalau mau pegel ganti sebelah. Itu masih mending kalau dulu saya begini dulunya. Iya. Saya itu udah seumuran Aska itu udah ngajar kok. Ngerti kok? Waktu saya jadi di pesantren itu udah ngajar. Gak bisa ya kayak begitu saya ucapnya. Nah ini gak kapok-kapok. Ngantuk mulu. Coba dibikin namanya itu jurus. Bangun, tong. Kan gitu kan. Ilah. Anehnya selesai ngaji bercanda. Aku juga gitu aja.
Tapi enggak sih dia. Udah nggak ngantuk. Ya udah duduk. Lewat sono belakang. Nabrakin Riu. Pantesan Riu marah mulu lu tabrakin mulu. Iya kan? Nah, nah itu maksudnya udah paham ya? Wawaroda dan nah ini bahasanya hadis waroda, murut gitu ya. Emang Santi sama Lia kemana ini? Ayo lah, ya udah Lia. Ganti ayo yang ngantuk. Nah, udah. Oh, minum gelas no. Kopi no. Ada gelasnya. Wah, kopinya pahit. Ya namanya kopi pahit. Kalau manis gula. Kamu mau minum kopi atau minum gula? Gitu. Nah ini ingat-ingat itu udah istilah waroda dan datang. Maksudnya waroda datang itu urut. Apa yang waroda annahu sesungguhnya kejadian. Ya'ti ini kok saya baru baca nih. Ya'ti akan datang ala ahli mauqifi atas ahli mauqif. Maksudnya apa tuh? Itu kalau gaul lu orang jauh ribet, makanya jam terbang itu penting. Jam terbangnya santri yang mutolaah. Apa no? Bener gua sih baca nih. No? Karena gua udah hakul aku nggak paham aja. Apa dulu mauqif maksudnya? Mauqif itu tempat untuk berdiri. No yang kemarin ngaji malam kemis di debat sama Ustaz Tarmin. Wakofa bukan berhenti. Ingat ya? Waktu di tempatnya Ustaz Tarmin. Wakofa itu diartikan diri juga boleh. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Nama lain mahsyar itu mauqif. Begitu loh. Mauqif itu tempat wukuf ya, tempat makhluk berdiri. Cuman kan kalau mahsyar kita udah pada paham. Tapi kalau mauqif seolah-olah asing kan. Padahal mauqif ya tempat ngumpul, tempat diri, mahsyar ya tempat ngumpul. Ahlul mauqif itu maksudnya ahlul mahsyar. Maksudnya orang-orang yang ngumpul di padang mahsyar itu maksudnya. Lu tulis jangan bengong. Nah ini kan dijelasin. Ini nyari korek ya. Begitu loh. Merokok biar gak oleng. Mana tadi? Ala ahlil mauqifi ya'ti, apa yang ya'ti rihun muntannatun muntinatun gak boleh. Rihun bau muntinatun yang duacin apa namanya pengu. Oh udah pokoknya Jember dah. Baunya tuh gak enak banget. Kayak bau sampah gitu. Lebih parah dari sampah. Tu'zi yang menyakiti. Apa rih tadi? Ya coba aja ntar kalian cari. Antana yudini itu pasti bau tidak sedap. Memang kalau bau tidak sedap kan ribet. Pengu, bacin, anyir. Itu kulaf, bir kulaf. Apa? Itu kalian ada harokatnya nggak? Kulabirin. Pada setiap orang yang berbuat baik, wafajirin, dan orang yang fajir, orang yang lacut kalau bahasa Jawanya, orang yang brengsek lah namanya. Ghayatal adza, tuh apa namanya? Apa no? Gue ngetes nih. Ghayatal adza dia maf'ul mutlak ala sabilillah.
Oh ya, di sini hampir sama dengan kula. Oh gitu loh. Oh ya tal azza dengan sama dengan muntaha, ya sama dengan kula. Maf'ul mutlak, tapi hakikat maf'ul mutlaknya itu adalah al azza. Maka terjemahnya bisa kulal azza dengan maksimalnya nyakitin. Jadi orang mau orang baik mau orang jahat nanti pada hari kiamat pasti akan nyium bau yang bacin, bau anyir yang tidak sedap, itu bisa dicium baik oleh orang yang baik ataupun orang yang brengsek. Istilahnya begitu. Fayuqalu, maka dikatakan lahum bagi ahli mautin apa lafaz hadhihi raihatu furud junati. Hadhihi bermula ini bau raihatu furud junati, itu bau kemaluan-kemaluan orang-orang yang ahli zina. Tuh. Jadi nanti dari kemaluannya mengeluarkan aroma anyir yang tidak sedap yang menyakiti semua makhluk. Dan tujuannya dipermalukan orang itu tadi. Maka ini kan harus kita jaga dari sekarang, menghindari perbuatan zina. Dengerin loh anak-anak loh, karena ini sangat ketat sekali. Coba kalian lihat berita-berita, bahkan kadang-kadang anak SMP itu udah ada yang hamil. Ngerti kan? Ya apa enggak memalukan, memilukan. Begitu loh. Kalau enggak kita jaga betul-betul, kalau enggak kita proteksi betul-betul dari sekarang, ya bahaya. Ngerti kan? Kok harus ketat banget? Ya ketat lah. Kaitannya menjaga kehormatan. Begitu loh. Wafil hadis sahih, dan itu dalam hadis yang sahih. Bermula hadis yang bermula redaksi yang bunyinya annahu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam roa itu melihat siapa Rasul az-zunata, pada laki-laki yang zina, wazawania, dan perempuan-perempuan yang zina. Kan jamak taksir. Cuman kalau jamak taksirnya zanin, tadi itu kan zunatun, ya kan? Kalau zania, ini harus kalian bedain, sulit loh. Zanin jamaknya zunatun, zania zawani, ngerti kan? Mafail beda jamaknya. Coba kalau jam terbang kalian berselancar baca kitab itu kurang, mutolak kurang. Mengartikan begitu baca kitab aja tegang. Kenapa tegang? Bingung ini ditarkib apa? Sementara siaran live, ya kan? Karena banyak orang yang baca kitab pun tegangnya luar biasa. Karena ya bingung, gitu loh. Wazawa, padahal saya kok sama. Orang saya kok belum mutolak sama sekali, belum baca sama sekali. Hei, orang baru katanya udah gak ngantuk, disuruh duduk tidur lah. Bal ambil kopi, Bal yang ngasih kopi biar melek. Katanya nggak doyan kopi, paksa suruh minum kopi biar melek. Nah, biar nambah putih. Nah iya kan. Lu kalau dulu dari kopi pin, harus suruh minum. Dikit aja udah banyak. Lu bilang dikit. Nggak tidur lagi lu. Udah buat syarat saja, udah minum dikit. Yo, bismillah. Biasanya nggak doyan ngopi, gua paksa ngopi sekarang. Pahit. Gaya kan tadi udah dibilang namanya kopi ya Pak. Pahit. Ilah. Ini tumben adik melek, itu kan cakep. Ya, orang kalau siang itu ya aktivitas minggu libur ya menanamkan prestasi. Kan gitu. Buktinya kan lu aja nggak ada yang ngurusin bot, tetep aja gua juga. Ya iya kan. Padahal udah ngomong berkali-kali. Kapan Pak? Tadi sebelum masak kita udah operasi got.
Lu kalau operasi kok tanya no Pak Tolib Pak Sali tiap hari liatin. Padahal lu udah saya kasih tahu Rio sekali lu gantiin gua, bersihin. Gua agak bersihin kok nggak ngerti. Aduh susah Pak di tengah. Iya susah kalau lu nggak pakai cara. Dulu saya minta perawan sama Pak Tolib. Patah sekarang. Udah habis ujungnya. Oke, bikin lagi dah. Fi misri tanuri, dalam seumpama tanur. Apa tanur? Yusuf pasti lupa lagi. Ya Allah. Pawon, tahu gak pawon? Dapur. Tahu pawon kan? Dulu itu orang masak, itu kan pakai tanah liat yang dimlek-mlek gitu kan, pakai kayu. Ayo open dah. Kalau sekarang begitu loh. Rasul melihat orang yang zina, laki-laki dan zina perempuan itu dalam seumpama open dah, namanya kalau bahasa sekarang mah kompor. Begitu aja. Yaktihim, datang him pada azunata wazawania apa lahabun nari, apa lahab, mari mereka tahu. Tabat yada Abu Lahab. Apa lahab? Bulat-bulat. Kalau bahasa Jawanya bulat-bulat. Lahab kan bulat-bulat, menyala, tapi api. Nah, lahabun nari, apa kobaran api. Min asfalihi, dari bawahnya tanur. Fayasihuna wayartafi'una. Fayasihuna, maka teriak siapa azunah wazawani wayartafi'una, itu irtafa, yartafi itu suara melengking, maksudnya mengeraskan suara. Wadzalika min anwa'i ta'dzibillahi iyahum fil barzakhi. Wadzalika, dan bermula itu Rasul melihat siksaan orang zina laki-laki dan perempuan seumpama open yang datang, yang didatangi oleh kobaran api. Min anwa'i ta'dzibillahi, itu dari macam-macam menyiksanya Allah iyahum pada mereka fil barzakhi, dalam alam barzakh. Tahu barzakh ya? Barzakh tahu? Barzakh itu maknanya sekat. Kok sekat? Lah iyalah. Alam barzakh, orang kalau udah mati dikubur. Kuburan itu namanya barzakh. Menyekat antara alam dunia dengan alam akhirat, maka disebut dengan barzakh. Pakai kha, barzakhun, gitu loh. Begitu dah. Ada yang nanya? Tapi sebenarnya dikit lagi karena besok udah membahas homoseks, tapi sama aja lah. Jadi besok dah. Kalau dia belum datang nih, jangan-jangan nggak datang nih. Kalau nggak datang kebenaran, langsung cabut ya kudus. Kalau datang ya ngaji kita. Oke ya, udah sementara nggak sampai 1 jam mau ngapa. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifadatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.